Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, semoga kabar baik untuk Anda semua. Yang belum berangkat haji, bisa Allah berangkatkan haji. Dan yang belum berangkat umroh, Allah berangkatkan umroh berkali-kali. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan hari ini, kita kembali berjumpa dalam podcast SM Talk yang penuh dengan inspirasi, kebaikan-kebaikan yang akan kami bagikan untuk Anda. Ya, kalau di edisi sebelumnya, kita sudah ngobrol bagaimana persiapan ya untuk berangkat umroh bersama dengan Suara Muslim dan Dharma Wisata Indonesia. Di edisi kali ini kita nih penasaran ya, apa saja layanan, apa saja kemudian yang akan didapatkan oleh para jamaah yang berangkat bersama Suara Muslim dan juga Dharma Wisata Indonesia. Telah hadir di studio pagi hari ini dua narasumber saya. Yang pertama ada Pak Alwi Adnan selaku Marketing Manager PT Dharma Wisata Indonesia. Pak Alwi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya insya Allah baik dan sehat sekali ya hari ini ya? Insya Allah sehat, semangat. Semangat ya. Sudah terlihat jamaah-jamaah yang akan berangkat umroh Pak ya? Iya, Alhamdulillah sudah mulai terkumpul ya. Alhamdulillah. Termasuk Anda mungkin Mitra Muslim. Kalau belum silahkan bisa daftar ya. Dan juga ada Pak Edi Rianjono selaku Marketing PT Dharma Wisata Indonesia. Pak Edi, kabar baik? Assalamualaikum Mitra Suara Muslim, sehat selalu. Semoga Allah ridho segera ada keberangkatan umroh untuk yang mendengarkan atau menyaksikan bersama Ustadz Nasir Suara Muslim. Amin, ya Rabbal Alamin. Maksudnya berangkat bersama saya. Oke. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik, dan kita lihat ya Dharma Wisata Indonesia, pelayanan yang ditawarkan kepada jamaah sebelum berangkat, kemudian ketika berangkat, ketika berada di tanah suci dan kepulangan. Betul. Tapi sebelum masuk ke sana, kalau dilihat dari apa yang sudah dilakukan oleh Dharma Wisata saat ini, keunggulan yang paling penting dari Dharma Wisata Indonesia dibandingkan travel lain apa tuh Pak Alwi? Alhamdulillah untuk kelebihan dan keunggulan ya. Jadi gini, kita untuk pelayanan dan lain sebagainya kita all out ya. Kita melakukan pendampingan dan lain sebagainya sebelum jamaah itu berangkat umroh. Jadi mungkin mulai dari pendaftaran, kalau mereka belum dokumen belum lengkap dan lain sebagainya, kita arahkan, kita edukasi dan kita dampingi untuk pembuatan paspornya, surat meningitisnya dan lain sebagainya. Dan setelah itu nanti kalau memang sudah semuanya terkumpul dan lain sebagainya, mendekati hari H untuk manasik, kita akan adakan manasik. Jadi manasik ya mungkin Anda semuanya sudah tahu apa itu manasik adalah penyampaian atau edukasi ke calon jamaah sebelum melakukan perjalanan umroh atau ibadah umroh. Jadi kita jelaskan semua masalah hukum-hukumnya, fikihnya, larangan-larangannya semuanya gitu. Jadi insya Allah kalau keunggulannya ya itu ya dari hati kita. Jadi dari hati akan nyampe ke hati. Betul. Insya Allah. Oke, dan itu juga dirasakan oleh jamaah yang berangkat bersama Dharma Wisata Indonesia. Memang PTDI ini Ustadz Nasir, Ya. bahwa yang paling penting adalah pelayanan. Karena kita bisa ada kuesioner, kita evaluasi terus, kita menyadari bahwa customer behavior atau perilaku jamaah itu dari tahun ke tahun banyak, tetapi kita tidak boleh meninggalkan servis atau pelayanan yang paling baik. Pelayanan dalam Dharma Wisata Indonesia terbagi menjadi 3. Pertama adalah pra sebelum berangkat. Itu pra itu apa saja yang dilayani, yang diterangkan oleh Pak Alwi selaku Marketing Manager Dharma Wisata Indonesia adalah proses pengurusan paspor, mengitis itu kita jalani, kita kawal. Itu harus dikawal ya? Dikawal. Kalau enggak bisa lepas? Lepas bisa itu. Berangkat? Itu pelayanan ya. Sebetulnya kalau lepasnya tidak, cuma itu bagian dari pelayanan kami untuk para jamaah. Enggak, maksud saya lepas tuh mestinya nggak bisa berangkat. Ada nggak yang seperti itu? Karena dokumennya nggak terkawal sehingga nggak bisa berangkat. Alhamdulillah untuk saat ini Dharma Wisata ya jangan kita tidak meminta ya, tapi semuanya alhamdulillah sudah bisa berangkat. Terkawal terus ya, alhamdulillah. Itu SOP awal untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Karena kita mengawal dari awal, jadi tahu betul proses pengurusan paspor sampai mengitis itu pra. Lalu setelah itu kita memberikan pelayanan yang paling baik yaitu pada saat manasik.
itu biasanya di hotel bintang 4. Itu proses makanan, kebersihannya itu sebagai tolak ukur bahwa kita bisa memberikan pelayanan yang handal. Spesial. Yang terakhir adalah saat keberangkatan itu biasanya semua jamaah sebelum berangkat itu diberikan makan di lounge atau di bandara. Jadi nggak keleler ya? Nah, itu cakep. Itu ada internet, jadi bisa makan di situ sepuasnya sebelum berangkat. Bisa milih semua makanan. Menu yang terpilih dan baik dan gizinya juga terpenuhi. Lalu bisa sholat di ruangan roomnya itu di restorannya. Baru masuk ke imigrasi sampai ke pesawat. Setelah di Mekah itu pelayanan harus prima. Proses ibadahnya, proses ibadah umrohnya itu harus sempurna. Nah, itu ditekankan dan malah kita bikin manasik lagi di hotel sebelum ngambil mikot yang pertama. Ini adalah di Madinah. Pada saat mengambil mikot pertama di Bir Ali itu direview lagi, manasik lagi. Itu salah satu bentuk pelayanan. Khawatirnya lupa ya. Lupa. Jadi di remind semuanya. Setelah kembali tanah air itu pun akan di manage. Pelayanan bagaimana? Misalkan kalau ulang tahun kita beri ucapan, kalau anaknya menikah kita juga hadir, atau salah satu keluarganya khitan juga kita hadir. Itu pelayanan. Memang kita nyadari jamaah itu mintanya 50, DI harus bisa memberikan 50 poin pelayanannya. Kadang-kadang berkembang lagi, 80 kita harus bisa mengimbangi 90. Jadi itu namanya pelayanan gitu. Jadi minta berapa kita kasih lebih gitu ya, kepada jamaah. Iya, jadi saya nambahi dari Pak Edi ya untuk pelayanan keberangkatan ya. Jadi setelah kita menerima pendaftaran dan lain sebagainya sudah menjadi sudah pada hari H untuk keberangkatan, kita semua panitia dari Dharma Wisata menyambut jamaah yang datang di bandara dengan titik poin di mana sudah kita tentukan. Nah, koper-koper itu sudah kita terima, semuanya kita data dan lain sebagainya. Kita yang check in, kita yang boarding, semuanya jamaah tinggal masuk ke lounge. Setelah lounge ini kita bypass langsung direct masuk ke pintu pesawat. Jadi tanpa antri pintu imigrasi. Karena kita sudah handle semuanya itu. Jadi di imigrasi nggak ngantri lagi? Nggak ada, kita sudah stamp semuanya untuk paspornya. Jadi nggak ditanya-tanya lagi gitu di imigrasi? Insya Allah. Dia langsung masuk ke pesawatnya? Insya Allah itu. Oke. Nah cuman ini ada yang menarik Pak Alwi dan juga Pak Edi. Kalau saya lihat ini yang paket kita nanti berangkat Suara Muslim dan Dharma Wisata itu adalah pesawatnya, ini saya sebut merek ya, Lion Air. Kemarin juga ada yang nanya, apakah ini satu-satunya pesawat yang berangkat atau bagaimana? Jadi begini, untuk yang direct flight dari Bandara Juanda ya, baik ke Madinah maupun ke Jeddah untuk saat ini masih hanya maskapai Lion Air. Oke. Iya, kalau yang lain mungkin masih transit ke Malaysia atau ke Singapura. Iya. Jadi kalau misalnya menggunakan maskapai lain, itu pasti dia ada transit ya? Iya. Nggak langsung direct ke Jeddah ataupun juga Madinah. Betul. Oke. Ada beda aja nggak Lion yang maskapai ini yang internasional dengan yang biasanya kita pakai yang Surabaya Jakarta, Surabaya Makassar gitu ya. Kan biasanya sering mikir gitu tuh Pak Alwi. Iya, kesamaannya hanya labelnya aja ya, Lion Air ya. Tapi untuk dari segi pelayanan tentunya beda karena ini internasional. Jadi juga ada meal selama penerbangan 2 kali dapat makannya. Terus untuk konfigurasi seat juga beda ya karena ini berbadan lebar ya A330 Airbus. Jadi 333, jadi satu deret itu ada 9 seat. Ya, dengan kapasitas keseluruhan itu 433 seat. Bisa bayang mitra musimnya gedenya seperti apa dan bedanya dengan yang domestik ini ya. Beda ya. Oke, gitu. Dan tidak delay ya, tidak pernah terlambat. Dan tidak waktunya sesuai dengan. Ya, insya Allah Lion Air untuk selama ini on time ya. Internasional ini ya. Internasional. Nggak ada delay ya. Jadi artinya mitra musim nggak perlu khawatir ketika melihat aku berangkatnya dengan maskapai ini karena beda antara layanan internasional dengan yang domestik. Tadi disampaikan Pak Ali dan juga Pak Edi. Baik, sebelum kita lanjut, ini juga kita akan unboxing nanti ini apa saja yang akan didapatkan mitra musim ketika berangkat bersama dengan Dharma Wisata Indonesia. Ada pertanyaan-pertanyaan kuis dulu nih untuk Pak Edi dan juga Pak Alwi ya dari produser. Jadi cukup menjawab A atau B. Cukup menjawab yang ini apa yang itu gitu ya. Nanti kita akan bahas ya. Oke. Ini jawabnya bareng apa sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri
Oh, satu-satu. Nanti nyontek. Boleh. Oke, pertanyaan yang pertama atau kuis yang pertama. Baik, Pak Alwi memilih jamaah yang sepuh atau anak kecil? Sepuh tentunya. Oke, Pak Edi? Siap, yang sepuh. Yang sepuh, oke, sama ya. Kemudian umroh plus ke Turki atau umroh plus ke Dubai? Turki saja. Turki lebih menjual Baik. dan bentuknya lebih banyak. Oke, milih suasana di Makkah atau Madinah? Madinah. Madinah. Mekah. Oke, sudah ada berbeda ya. Iya. Ini. Kemudian, udah berarti cukup 3 itu aja? Iya. Nanti dibahas habis ini. Oke. Tangan. Siap. Baik, kita yang pertama tadi memilih jamaah yang lebih sepuh dibanding yang kecil. Kenapa tuh? Iya. Jadi kenapa saya milih sepuh? Karena ibadah itu kan tuntutan untuk orang yang sudah dewasa. Yang mukallaf ya? Iya. Jadi kalau anak-anak itu kan belum tahu apa ini, hanya ikut-ikutan orang tua dan lain sebagainya ya. Kalau masih di bawah umur ya. Kalau sepuh itu sudah merupakan kebutuhan, apalagi sekarang untuk berangkat haji itu kan dengan durasi waiting list yang panjang. Jadi mereka pilihannya umroh sebagai pilihannya ya. Jadi ya sepuh itu. Jadi sepuh itu sudah tahu apa yang akan dilakukan, apa tujuan umroh itu dan lain sebagainya. Kalau anak-anak mungkin karena ikut orang tua aja, karena ditinggal di rumah nggak ada yang jaga mungkin seperti itu. Tapi kalau dari segi layanan gimana Pak? Melayani yang lebih sepuh dengan melayani yang kecil itu jadi gimana? gini, ya kalau pelayanannya kita kebanyakan kita melayani yang sepuh. Memang jamaah itu hampir 90% juga orang dewasa ya. Bukan hanya sepuh tapi istilahnya dewasa. Ya kalau anak-anak ya mereka biasanya dihandle sama orang tuanya sendiri gitu loh. Jadi kalau Pak Edi jawabannya nggak boleh sama. Jadi begini, konsep awal pelayanan ditekankan sama biasanya Pak Alwi selaku manajer umroh bahwa satu hal travel itu diingat adalah pelayanan. Biasanya kita pakai pelayanan dengan hati. Kalau kita melayani jamaah yang tua atau sepuh itu kita di training di Dharma Wisata khususnya Pak Alwi selaku marketing manager bahwa kita melayani semata-mata kepada orang tua kita. Jadi sepenuh hati. Ibarat kita konsepnya harus sabar, ikhlas kan begitu. Itu ibarat kita sebab Allah karena Allah untuk ibadah melayani tamunya Allah. Apalagi kita melayani orang tua kita. Jadi sehingga ada training. Ada training bagaimana cara tersenyumnya, bagaimana cara menghandling. Iya Ibu, baik namun gitu. Enggak boleh marah. Excellent ya. Kalau orang tua biasanya kan sering nggak sabar. Ini bagaimana ini lipnya? Iya Ibu, lipnya begini namun gitu. Iya Ibu, tetapi begitu bahasanya. Kalau bahasa berbeda misalnya nih, bahasa daerah yang mungkin nggak dipahami, nggak paham bahasa Jawa gimana tuh? Iya, kita sering ketemu jamaah dari luar pulau, misalkan Kalimantan, Lombok. Iya, seminimal mungkin kita berangkat itu sudah belajar bahasa-bahasa daerah tersebut. Misalkan begini, saya keberangkatan 14 Februari membawa jamaah dari Bali atau dari Lombok. Saya belajar konsep bahasa Bali sama Lombok sehingga memudahkan komunikasi. Interaksi. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi plus Turki apa plus Dubai? Sama juga jawabannya ya? Sama Turki. Apa tuh? Kenapa? Jadi Turki itu ya seperti yang sudah sampaikan Pak Edi tadi, istilahnya sangat menjual ya. Ya daripada Dubai. Kalau Dubai itu istilahnya cuma transit aja ya. City tour 1 hari selesai. Kalau Turki kan banyak destinasi yang jadi orang kepingin refreshing tapi sekalian untuk beribadah ya itu sudah kuncinya di Turki. Biasanya gitu. Kalau Pak Edi ke Turki nyari apa? Belajar di budaya, tapi itu nomor 18. Yang terpenting parfumnya bagus dan murah. Bisa jamaah gitu. Sama bisa naik balon udara. Itu fenomena yang Kapadokia ini ya. Iya. Waduh.
sampai ke sana ya. Es krimnya itu, es krimnya itu. Tapi ini biasanya kalau turnya itu sebelum ke sebelum Iya. ke tanah suci kan Iya ya. betul. Jadi rutenya itu biasanya dari Cengkareng ke Istanbul ya. Iya, 3 Nanti hari, 2 landingnya malam. itu pagi jam 5 pagi. Betul. Kita langsung city tour dulu. Nanti sudah jam sore kita check in hotel dan lain sebagainya. Besok untuk melanjutkan tour biasanya 3 malam 4 hari baru nanti kita ke Madinah. Iya, iya. Iya. Jadi biar nggak luntur suasana ibadah Ya, dari Madinah. jadi Iya. senang-senang dulu lah Iya. istilahnya refreshing dulu. Oke, Gitu. oke. Baik, tadi yang berbeda adalah Makkah dan Madinah. Iya. Nah, yang jawab Makkah Pak Alwi ya. Kalau saya Mekah. Madinah. Oh, iya. Pak Alwi Iya. jawab Madinah, suasana yang Iya. lebih dirindukan atau Iya. gimana gitu. Iya, jadi begini, kalau mau nyari berkah itu banyak di Madinahnya, karena di situ ada mubarahnya Rasulullah ya, Iya, ada kubur tempat Rasulullah. kuburannya Rasulullah dan lain sebagainya. Suasana juga lebih hening, lebih nikmat di Madinah. Tapi kalau nyari pahala, memang di Mekah, Kan lebih karena besar, ya? kan 100.000 Betul, dibandingkan 1.000. Iya, iya. Gitu. Kalau saya itu ya, Ah. kalau suasana saya lebih suka di Jadi Madinah. lebih suasananya lebih adem, menenangkan gitu ya. Iya, lebih tenang. Jadi juga karakter orang-orangnya ya, masyarakat Madinah itu lebih santun daripada Mekah. Jadi kalau berbicara itu orang Mekah lebih lebih tinggi intonasinya daripada orang Madinah. Jadi dari karakter dua kota ini masyarakatnya juga berbeda ya. Beda. Ini mitra muslim kita juga baru tahu ya, ternyata ada perbedaan antara orang Makkah dan juga orang Madinah. Itu disebabkan karena apa tuh? Ya mungkin dari berkahnya Rasulullah lah. Nah, iya. Saya kira gitu. Mungkin karena kota bisnisnya atau gimana nya? Gini, sebetulnya kalau dibilang kota bisnis bukan ya. Ini kan 2 tempat suci ya, Iya. tanah di dunia ini ada 2 tempat ini kan, yang Mekah, Madinah. Saya kira itu bukan, kalau kota bisnis saya bilang salah. Ya. Meskipun banyak orang berbisnis. Iya, tapi tidak menutup kemungkinan situ banyak orang bisnis juga, Iya. pertokoan dan lain sebagainya, perhotelan itu juga dari industri kan, bisnis juga gitu. Nah, itu ngikut pada ibadahnya tadi ya. betul. Baik, kalau Pak Edi apakah mencari pahala yang begitu banyak tadi di Makkah, Masjidil Haram dibanding Masjid Iya. Nabawi? Suasana umroh itu momentumnya, sentralnya adalah di Mekah. Oke. Biasanya jamaah, kalau orang-orang Indonesia biasanya ke Medina dulu. Nah, di Medina itu persiapan untuk menyempurnakan ibadahnya di Mekah. Bapak, Ibu kalau di Medina jangan sampai kecapean atau capek belanja. Jadi kita ingatkan karena pertaruhan kita ini kan ngambil mikotnya yang pertama kan di Bir Ali. Iya, iya. Itu kita mencari ridho, mencari ibadah yang sempurna adalah di Mekah. Biasa momentumnya di situ. Pertaruhan badan kita sehat, ibadah sempurna di Mekah. Biasanya tidak heran di sana banyak jamaah itu menangis lihat Mekah gitu, lihat Ka'bah. Lihat Ka'bah. Lalu kadang-kadang sholatnya kadang-kadang masih selfie itu, kayak senengnya bunganya gitu. Wah, Ibu nanti aja fotonya, udah dikirim kemana-mana dia. Momentum itu, nangisnya Momentum otomatis gitu. Pak. umrohnya ya. Iya, momentum ibadahnya. Jadi umroh. tersentuh hatinya. Tersentuh itu, Pak. Itu memang hal yang tidak bisa dipungkiri. Semua jamaah pertama kali lihat sudah pakai ihram, lalu kita Berniat. sampai berniat umroh sudah air mata sudah berurai. Belum lihat posisi Masjidil Haramnya atau Ka'bahnya. Di bis Dengar sudah talbiyah aja talbiyah sudah sudah nangis. Di bis kan ya talbiyah itu, Pak. Itu. Saya nggak tahu nangisnya tuh karena rindu pada Allah atau mikir utang belum terbayar atau suami tidak pulang-pulang, itu nggak tahu saya nangis. Atau berdoa biar utangnya terbayar semua. Kayaknya begitu, tapi semuanya pada nangis. Oke, Tapi paling tidak dari Iya. hati yang bersih tadi ya. Jadi ini rindu Baitullah ya. Jadi saya ini sekarang sudah posisinya sudah di tanah haram. Iya. Ya, di dua tempat yang mulia yang nantinya akan ada di surga, salah satunya seperti Raudhah dan lain sebagainya kan nanti itu kan bagian dari surga. Nah, jadi mungkin mereka hatinya tersentuh sampai menangis dan lain sebagainya. Insya Allah itu bukan dibuat-buat ya. Kalau saya lihat itu Alami itu. benar-benar dari hati. Benar-benar dari hati. Iya. Dan kalau tadi disebutkan intinya kedua kota suci. Betul. Dan setiap muslim selalu akan merindukannya ya. Yang sudah berangkat pengen berangkat lagi.
lagi dan juga lagi. Dan nanti insya Allah juga untuk yang bersama Suara Muslim ini dimulainya dari Madinah ya. Insya Allah, jadi nanti ke Madinah dulu 3 hari ya, baru nanti hari terakhirnya di Madinah kita akan mikot di Bir Ali, terus menuju kota Mekah, kita akan melaksanakan umroh yang pertama. Gitu. Oke. Tipsnya ada nggak nih mungkin Pak Alwi sama Pak Edi ya? Tadi kan disampaikan jangan sampai diforsir di Madinah. Betul. Sehingga nyampe Mekah itu udah capek, padahal harus ada Full, ritual di ya, sana ritual. juga Iya, full. betul. Apa tuh? Ya buat Bapak Ibu semuanya calon tamu Allah ya, nanti di Madinah insya Allah juga hotel kita dekat ya, tidak jauh, jadi nanti insya Allah tidak membuang banyak energi, dan saya harapkan nanti banyak minum air zam-zam. Nah, itu bentuk ada zam-zam ya. Oke. Kalau Pak Edi? Yang pertama sebelum keberangkatan itu harus ada 2 kesiapan spiritual. Jadi kesiapan spiritual itu secara mental harus disiapkan betul, karena ini semata-mata hanya ibadah karena Allah, sebab Allah untuk ibadah umroh. Ya. Misalkan kurang 1 bulan jamaah di masjid harus penuh, tahajudnya harus maksimal, sodakohnya harus maksimal, dress Qurannya juga maksimal, dan semuanya disiapkan untuk ibadah hanya kepada Allah dan sebab Allah. Iya, iya. Secara material harus, fisiknya harus kuat, makan yang bergizi. Latihan juga mungkin. Iya, jalan kakinya, ya nggak perlu sampai 60 kilo. Jadi kalau di perumahan ya jalan gitu, 6 kali putaran, ya cukup sehari setengah kilo atau 1 kilo, tapi rutin. Yang penting adalah kesehatan terutama disiapkan. Saya setuju kalau di Mekah itu harus banyak minum zam-zam. Madinah juga tadi ya. Iya. Yang kedua, tidak boleh minum es biasanya, kalau kan panasnya sampai 50 derajat. Habis menjalankan ibadah umroh yang begitu menguras tenaga, lalu minum es. Di sana juga ada jus bagus-bagus, ada es tebu juga, menggoda itu, Pak. Itu biasanya gitu. Nah, saya mesti Jadi harus nahan diri ya. nahan diri. Jadi kalau hari terakhir boleh, kalau mau pulang. Biar sakitnya di sini aja. Iya. Gimana Pak Alwi? Ya betul, Pak Edi sudah sampaikan tadi ya, itu kan keseharian di sana ya. Jadi memang kita butuh energi yang lebih, tapi insya Allah dengan kita menginjakkan di tanah Madinah ya, dan insya Allah semangat atau tenaga itu akan nambah dengan sendirinya, imunnya dan lain sebagainya, dengan kegembiraannya mereka sudah nyampe situ. Bahkan kita sebagai TL kadang kalah semangat sama mereka gitu loh. Begitu nyampe hotel jam 11 malam, tahu-tahu mandi sendiri, Berangkat. kenapa? Iya. Sudah tahu jalannya, ya Ustadz antar, ya kita antar. Jam 11 malam mereka sudah tutup ini Madinah, enggak apa-apa di pelataran. Masya Allah. Itu jadi semangatnya luar biasa. Jadi untuk tenaga, imun dan lain sebagainya, dengan hati yang gembira tadi, insya Allah dengan sendirinya nambah kekuatan. Menambah kekuatan yang sudah dipersiapkan tadi itu ya. Cuma DI juga menyiapkan, jangan sampai hotelnya terlalu jauh. Biasanya SOP-nya hotel ini harus dekat dengan tempat ibadah. Ring 1 atau ring 2 gitu. Kalau yang nanti kita ini kan adalah Muktara Internasional, Madinah dan Aska Sofa Hotel. Iya. Jaraknya gimana tuh? Jadi kalau untuk Madinah insya Allah kurang lebih 200 meter lah. 200 meter. Iya, tapi nggak terasa. Iya. Insya Allah karena keluar dari masjid udah kelihatan payungnya. Ya, udah deket banget ini gitu. Kalau di Mekah ya kurang lebih sama ya 200 meter. Itu jalannya hanya lurus tanpa ada tanjakan. Jadi insya Allah adzan masih posisi di hotel sampai masjid insya Allah belum komat. Ini Mitra Muslimnya sehingga tidak jauh dari Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Dan insya Allah kita akan berangkat bersama Anda, tentu Mitra Muslim ya, seorang Muslim dan Mau Wisata Indonesia dan Mitra Muslim tanggal 12 Desember nanti. Nah, apa saja yang akan didapatkan ketika berangkat bersama Dharma Wisata Indonesia? Jadi umroh bersama Dharma Wisata Indonesia dan seorang Muslim itu akan mendapatkan apa saja nih, Pak Alwi dan juga Pak Edi? Siap. Pak Edi atau saya. Jadi untuk properti keberangkatan kita sediakan 2 koper dari ABS ya. 2 kopernya ya? Iya. 2 dari ukuran kain loh ya. Ini yang untuk di bagasi. Ukurannya Pak untuk Ali? di kabin. Jadi bentuknya kembar sama.
hanya ukuran aja, yang ini 22 inch, yang ini 18, ini bisa masuk di kabin. Oh, jadi keduanya koper ini ya? Koper, Kan iya. biasanya satu koper, satunya tas yang digeret itu. Oh iya, Ini enggak, koper kita keduanya? dua-dua koper. Oke, dan ini mungkin juga lebih elegan kualitasnya, lah. anu Pak ya? Insya Allah ini tahan banting. Tahan banting ya? Dan anti pecah. Ini bukan kain ya? Bukan kain, dan ini bisa dipakai pas kepulangan ya, karena labelnya atau ininya nggak kelihatan, Iya. kecil banget gitu. Labelnya kecil. Memang sengaja. Biasanya orang Biasanya apa kan di namanya? sini gede banget Pak tulisannya. Iya. Biasanya orang pulang umroh, kopernya berwarna-warni ya, mau dipakai kan malu, masuk gudang biasanya ya. Oke. Nih, Bisa dilihat sebentar. Ini Ya. logonya Elmer. kecil banget ya, Kecil. nih. Ya. Kecil banget. Dan Jadi nggak bisa- kelihatan. jadi tidak kelihatan. Lebih manis. Ukurannya ini 18 inch. 18 in. Yang ini 22. 20 ya. 22. Oh, 22 ya. Nah, ini ada Nah, tas tas. lepang ya. Tas, oke. Warnanya biru ya. warnanya kayak- Biru. biru. Seperti seragamnya Ya. Cak Nasir. Ini juga untuk nandai kita nanti jamaah. Jadi dari jauh insya Allah kelihatan. Kalau kita ada yang tercecer jamaahnya, kita nyari biasanya bukan dari lihat orangnya, tapi lihat koper tasnya. Tasnya. Aksesorisnya ya dilihat ya. Iya. Dipandu sama kerudungnya yang sama, warna biru. Oh iya, ini Kerudungnya. untuk ibu-ibu kita kerudung. berikan kerudung ya. Sudah jadi ya, Ini tinggal kerudungnya dipakai juga ya. sama seperti konsep kopernya tadi. Kepulangan Integrate. bisa dipakai karena kita hanya kecil aja. Jadi tidak istilahnya Bisa buat tidak malu-maluin pengajian, lah Pak, ya. gitu ya. Ini yang penting Bre. Bentar. Urutin dulu ya. Nah, Oke. tas dulu ya. Biru semuanya. Nah, Biru. ini kita Seperti seragamnya berikan para muslim ini. tas sandal. Ya. Tas sandal. tas sandal. ini. Kenapa harus ada tas sandal? Jadi Kayak begini, sananya tuh. kita beribadah itu kan butuh fokus, terus butuh kekhusyuan ya. Ya. Jadi kadang sandal itu salah satunya menggoda kita, menggoda iman. Oh iya tadi saya taruh sandalnya di mana dan lain sebagainya. Nah, kalau bawa ini, insya Allah sudah dimasukkan satu fungsinya biar kita tidak tertinggal sandalnya, karena apa? Kita masuk pintu sini belum tentu keluar yang sama. Oke. Nah, keduanya tidak mengotori Tidak masjid. mengotori masjid. Nah, ini bisa ditarik ini, kita bisa dipakai ke belakang. Ditaruh ya. Iya. Kadang kita masuk di gate mana, keluar di gate mana. Iya, jadi kan- sandalnya udah nggak ketemu Nggak lagi. ketemu. Kadang Kalau kala saya ini taruh menarik sini, kalau di masjid kelihatan kalau bawa sandal semacam begini jadi jamaahnya DI. Ya. Oke. Ya, Nah, jadi ini. ini ada sal. Ini Arema kayaknya. Arema. Bukan Persib Bandung. Iya. Ini waktu keberangkatan ya. Nah, Jadi pakai. boleh dipakai waktu di sana sebagai penanda juga, atau kalau di musim dingin ya, keberangkatan Cakep ini, November Pak. apalagi Desember. Desember. Iya. Insya Allah udah sejuk ya, dingin ya. Kalau akhir Desember nanti baru dingin. Nah, itu kan untuk yang sepuh-sepuh bisa dipakai. Dan petanda ini kalau kesasar biasanya tahu kita, oh ini jamaah Ya. DI ini. pakai Ini saya baju. jelasin dulu. Ini yang sama-sama dulu ya antara kaum Batik. pria maupun wanita. Jadi ada batik. Kita sediakan batik ya. Kain batik ini nanti bisa dijahit sama calon jamaah. Kita siapkan untuk kaum laki-laki 2 meter, untuk wanita atau ibu-ibu 3 meter. Jadi ini boleh dijahit. Modelnya terserah sembarang, yang penting bebas, sopan, rapih. Gitu aja. Itu apakah Ini? jatiknya selalu dipakai atau ada waktu Oh tidak, tertentu? jadi sebetulnya waktu Waktu keberangkatan keberangkatan saja sama sama kepulangan. kepulangan. Jadi menandakan atau untuk kekompakan kita dan lain sebagainya. Iya. Ya, biasanya. kalau di sana nanti pakai baju bebas ya. koko Oke. dan Jadi yang waktu di penting sana bisa bebas. dipakai, boleh juga tidak bebas. ya. Juga Nah, untuk ini membantu di imigrasi di Bandara King Abdul Aziz. Kalau rombongannya kan banyak itu sampai 400 orang. Batiknya ini petanda. Penanda, Penanda. untuk Beb, pas kecil ini. bapak-bapak nanti dulu. Oh, nanti. Bapak-bapak kita berikan kain ihrom ya. Kain ihrom ya. Kain ihrom sama sabuknya. haji. Sabuknya. Iya, Oke. kalau ibu-ibu kan tadi saya berikan Kerudung. jilbab Kerudung ini. ya. Ini setelahnya sama mukena. Mukena juga Iya. ada. Ya, jadi mukenanya kita buatkan polos tanpa ada tulisan atribut travel. Karena apa? Nanti kalau kita pakai bukan masalah pulangnya. Oh, waktu waktu di sana Ibadah. kita ibadah, kalau ada tulisannya nanti ganggu jamaah belakang. Iya, kita jangan sampai mengganggu orang di orang belakang ya. beribadah, ya kan? Betul. Nah, ini juga ada manset. Ini dipakai waktu menjalankan umroh, jadi untuk menutup Kaos tangan, tangan. untuk Kaos tangan. ibu-ibu ya. Buku panduan. Sebentar. Ini waktu keberangkatan dulu ya.
ini mungkin kita sediakan juga ada Masih ada lagi? Ini tertinggal tadi ya. Pasang ini Bantal di- ini. Ada Waktu bantal dipakai. tidur. di maskapai nanti kan lama itu 12 jam. Pesawat ya? Iya. Pesawat Di pakai pesawat ini. lama, betul. Jadi tidurnya Nyaman dia enak. zaman gitu. Ini ada dompet ya. Jadi nanti Untuk real atau uang dolar. ya. Tapi jangan taruh sini semuanya. Untuk sesuai kebutuhan aja tiap Iya, hari. yang benar untuk belanja Itu. di sana. Ada buku panduan 3. Buku panduan. Iya. Jadi yang pertama karena kita akan berangkat umroh, jadi ini ada tuntunan manasik ya. Mungkin sebelum keberangkatan kita ada manasik praktek dan lain sebagainya. Tapi ada juga buku panduannya. Ada yang lupa mungkin bisa dibaca waktu di pesawat, waktu di di hotel. Madinah atau sebelum keberangkatan. Terus ada tuntunan sholat untuk sholat sunnah ya. Jadi nanti ada di waktu di Masjid Nabawi mau melakukan apa saja boleh. Untuk surat-surat karomah. Oh, cakep. Jadi kita semuanya sudah siapkan. Jadi biar belajar juga Iya, sebelum jadi berangkat jangan khawatir ya. Iya. Ah. Jangan khawatir untuk perlengkapannya insya Allah kita lengkap. Ya. Mungkin ada yang tertinggal. Jadi kalau ID card itu sifatnya umum ya. Jadi semua travel ada, nanti ID card itu keluaran dari Depak. Tapi ada label Dharma Wisatanya. Ada hotel yang tertera di situ, ada pimpinan, terus ada perwakilan kita yang di Arab Saudi. Gitu. Pak Alwi, biasanya kan cover ini apakah memang polos nanti seperti ini atau ada covernya lagi? Jadi gini, kalau untuk yang kecil ya sudah seperti ini ya. Tapi kalau untuk yang besar nanti ada cover atau semacam legging gitu ya, pembungkus ya. Jadi itu untuk itu nanti yang kelihatan karakternya Dharma Wisata, kelihatan tulisannya dan lain sebagainya. Nah, itu kan kadang koper hitam itu bukan punya kita aja. Satu pesawat kan Banyak, bahkan 400. bukan sama-sama travel Indonesia tapi juga dari luar juga banyak yang hitam. Ya. Karena warna netral ya, jadi Netral, banyak. betul. Nah, itu nanti ada covernya, itu covernya batik. Batik. Ada Jadi, tulisannya DI, jadi Ya, pengenal artistik itu. lah insya Allah. Itu Iya, dipakai sesuai dengan batik. hanya waktu umroh ya, untuk Iya, mengendahkan biar nggak Waktu ketuker. berangkat sama pulang. Berangkat sama pulang. Iya, kalau Juga kalau dari Madinah menuju Mekah tidak usah pakai cover. Kalau udah satu Ya, mau di coveri juga boleh, enggak ada masalah karena ya berangkatnya sudah 1 bus, 2 bus punya kita semua kan gitu. Juga untuk mengamankan koper supaya nggak lecet. Gitu. Bukan masalah lecet saja, tapi licin. Licin. Biar nggak terlempar. 12 Desember nanti sama persis. Sama. Insya Allah kopernya lebih bagus dari ini. Lebih bagus. lebih bagus. Ya, ini reguler punya kita, jadi nanti kita ada spesial ya buat Untuk suara muslim. Suara muslim. Buat mitra muslim yang berangkat, gambaran besarnya seperti ini, Iya. Pak Alwi, ya. Insya Allah kurang lebih, bahkan bukan kurang, lebih. Lebih dari ini. Iya. Nanti kopernya akan lebih bagus lagi dibanding yang ini, kata Pak Alwi. Iya. Baik, jadi selengkap itu peralatannya ini berikan semua sebelum berangkat ya. Betul. Ya, nanti kita akan berikan terutama untuk batik, karena kita ada waktu untuk penjahit. Oh, betul. Iya. Jahit dulu. Iya, oke. Ya, jadi mitra muslim kita sudah unboxing tadi ya, apa-apa saja yang akan didapatkan oleh jamaah ketika berangkat bersama Dharma Wisata Indonesia. Peralatan-peralatannya bahkan lengkap sampai bantal tidurnya tadi itu ya, Iya, agar bantal memudahkan. leher, ya. Intinya melayani dan juga memudahkan. Nah, mitra muslim nanti insya Allah berangkatnya bersama dengan 3 narasumber. Ada Ustadz Agung Cahyadi, ada Ustadz Ahmad Muzaffar Jufri, dan juga ada Ustadz Taufik Abe. Dan insya Allah berangkat pada tanggal 12 Desember ya, selama 9 hari. Oke, pesan kepada mitra muslim Pak Alwi sebagai penutup pertemuan kita hari ini. Iya, dari kami ya, untuk mitra muslim di mana saja berada, daftarkan Anda untuk mengikuti umroh bersama Suara Muslim dengan 3 narasumber, karena ini paket khusus ya, jarang-jarang ada, karena diikuti dengan 3 narasumber sekaligus. Silakan ambil kesempatan ini sebelum seat habis. Iya, sebelum seat habis. Oke, betul. Pak Edi. Ya, mitra Suara Muslim yang baik, bahwa ini momentum yang sangat indah karena umroh ini mendekati akhir tahun. Sebagai introspeksi diri atau muasabah dengan 3 ustadz yang sangat fenomena yang ada di Surabaya. Semoga Allah ridho dengan keberangkatan mitra Suara Muslim bersama 3 ustadz tersebut.
Amin ya rabbal alamin. Baik, mitra muslim untuk pendaftaran silahkan ke call center ya. Iya. 08113456 800, 081132333880 atau di 0811 3549417, bisa dilihat di running text. Nanti insya Allah semoga yang nonton, yang mendengar bisa Allah berangkatkan umroh berkali-kali, umrohtan umroh ya, Amin. dan berangkat bersama Suara Muslim dan juga Dharma Wisata Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Demikian SM Talk hari ini. Saya Muhammad Nasir dan semua mitra siar yang bertugas pamit dari ruang dengar Anda dan juga dari YouTube Anda. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe dan juga share link diskusi kita pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.